Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudah Time Travel, saat ini saya sendiri tidak bersama dengan Alif dan kita akan membahas apa ya? Di episode kita kali ini kita akan membahas satu hal yang jujur aja ya, fenomena alam sekarang ini itu agak bikin merinding sekaligus bingung juga ya. Mungkin Sobat Time Travel juga merasakan hal yang sama. Karena di balik fenomena alam yang kelihatannya biasa-biasa aja, seperti angin puting beliung, terus kemudian hujan badai gitu, ternyata banyak banget hal-hal aneh yang mulai bermunculan akhir-akhir ini. Nah, beberapa waktu lalu, Depok itu digegerkan sama angin puting beliung. Nah, itu juga jadi videonya sempat viral di media sosial gitu. Nah, tapi yang bikin menarik, menurut cerita orang-orang zaman dulu, angin puting beliung itu kerusakannya nggak rata, nggak menyapu seperti tornado yang langsung sebaris itu habis gitu, tapi kerusakannya itu kayak melompat-lompat. Nah, rumah yang satu rusak belum tentu sebelahnya rusak. Nah, beberapa meter kemudian baru ada kerusakan yang lain gitu. Jadi kerusakannya kalau terlihat dari atas, kalau Sobat Time Travel punya mata seperti drone atau seperti burung itu kayak terlihat kayak jejak kaki langkah raksasa yang sedang berjalan di muka bumi gitu. Dan dulu orang-orang tua zaman dulu itu percaya bahwa ada dewa-dewa di balik fenomena alam semacam itu. Ada dewa angin, dewa hujan, dewa badai gitu, atau bahkan semacam makhluk pengendali alam mungkin ya gitu. Mirip-mirip kayak dewa Thor yang ada di mitologi Nordik gitu ya, yang bisa dewa petir, tapi yang bisa memanggil badai sesukanya dia gitu. Bedanya ini terjadi di bumi kita sendiri, di Nusantara. Nah, Sobat Time Travel, akhir-akhir ini hujan kan semakin sering nih turun gitu, karena memang kita sudah memasuki musim penghujan gitu. Dan belakangan ini yang bikin heboh itu adalah musuh tak kasat mata yang turun dari langit. Nah, menurut penelitian terbaru dari BRIN, mereka bilang kalau air hujan di Jakarta itu sekarang mengandung mikroplastik. Iya, mikroplastik. Kalian nggak salah dengar. Itu butiran halus plastik yang ukurannya bahkan bisa lebih kecil lagi dari debu. Nah, kebayang nggak? Hujan yang selama ini kita anggap itu membersihkan bumi atau kawasan lah sekitarnya. Sekarang itu justru membawa partikel yang bisa bikin penyakit aneh-aneh gitu. Kata para peneliti, ini karena ada senyawa kimia dari plastik yang mencemari atmosfer, lalu ikut turun bersama hujan gitu. Nah, pas di titik ini nih, aku langsung teringat nih, waktu pandemi COVID dulu, Alif pernah bercerita di salah satu episode kita itu, bahwa dalam penglihatan spiritnya, muncul sosok makhluk yang mirip manusia kelelawar. Nah, makhluk kelelawar itu bilang, "Ingon-ingonku lepas," dia bilang gitu. Dan kata beliau, itulah yang kemudian menyebabkan wabah di seluruh dunia. Karena ada pihak-pihak yang bermain dengan pusaka spiritual miliknya yang seharusnya nggak boleh dipakai, bahkan disentuh sekalipun gitu. Nah, sekarang kembali ke masa kini gitu. Fenomena hujan mikroplastik, kemudian badai, penyakit aneh yang mulai bermunculan. Ini pertanyaannya jadi, apakah mungkin ya logika sebaran COVID dulu itu juga berlaku sekarang? Apa sih sebenarnya penyebab datangnya penyakit-penyakit aneh saat ini? Atau kalau dalam kacamata spirit gitu, bagaimana sih sebenarnya manifestasi makhluknya? Apakah ada makhluk atau entitas tertentu itu yang jadi pengendali atau penyebab di balik semua ini gitu? Nah, lebih jauh lagi, apakah ada orang-orang yang menyalahgunakan unsur atau kekuatan alam semacam ini demi kepentingan pribadi, demi cuan misalnya gitu. Nah, ini kan jadi kayak semacam mengkonfirmasi apa yang kemarin kita udah ceritakan tentang peristiwa kabut yang ada di Tangerang itu. Awalnya orang melihat ada kabut pekat gitu ya, tapi ternyata itu begitu disorot lampu itu adalah debu. Dan juga ada bukan kepercayaan, tapi ada kabar bahwa setelah pesawat lewat, kemudian
beberapa waktu setelahnya banyak orang kemudian jatuh sakit. Nah, ini kan juga yang dihubungkan dengan kayak semacam konspirasi teori ya, yang terkait dengan chemtrails. Mungkin Sobat Time Travel juga udah pernah mendengar uh, teori konspirasi semacam itu gitu. Nah, lebih lanjut lagi, Brin itu mengatakan begini, bahayanya bukan di air hujan, tapi di udara yang penuh dengan partikel-partikel misterius sebelum hujan turun gitu. Karena kalau dipikir-pikir, awan itu kan memang kumpulan apa ya? Kumpulan yang berisi uap air gitu, bukan partikel mikroplastik yang kemudian menguap gitu. Kan aneh banget ya, hujan yang dulunya jadi simbol penyucian bumi, malah sekarang jadi apa ya? Bisa jadi bikin penyakit yang aneh-aneh gitu. Padahal secara alami hujan itu memurnikan. Nah, tapi begitu dia mengandung mikroplastik yang seharusnya mustahil gitu secara alami gitu ya. Kita memulai bertanya-tanya nih, apakah fenomena alam semacam ini adalah fenomena alam yang murni atau memang sesuatu yang diatur? Karena kuncinya itu tadi ada di pernyataan bahwa bahayanya itu bukan di air hujan, tapi ada di udara. Kebetulan atau tidak, tentang peristiwa yang terjadi di Tangerang, kemudian juga kejadian orang banyak sakit setelah pesawat lewat, dan kemudian sekarang ini kejadian-kejadian dengan hujan yang mengandung mikroplastik itu. Tapi yang jelas, semakin kesini itu semakin halus efek alam yang disebarkan gitu. Jadi semakin sulit juga gitu kita membedakan mana yang alamiah dan mana yang diatur tanda kutip gitu. Dan yang menarik lagi, di dunia gaib pun katanya sekarang sedang ramai. Banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu yang sedang mondar-mandir gitu. Dan efeknya tuh bukan cuma ke kesehatan gitu, tapi juga ke karakter manusia. Lebih mudah marah, lebih cepat sakit, gampang gelisah, mudah cepat lelah gitu. Nah, padahal hal semacam ini tuh udah sempat diceritakan oleh para leluhur di masa lalu gitu, berabad-abad lalu, bahwa ketika alam terganggu, dunia gaib pun ikut bergolak gitu, atau sebaliknya, saling terkoneksi, timbal balik mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalau menurut Sobat Time Travel sendiri, gimana? Apakah semua ini cuma kebetulan, atau ada sesuatu yang besar yang berjalan di balik layar? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan itu baru yang kita lihat di sini, di permukaan. Belum lagi kita melihat yang ada di luar angkasa. Nah, Sobat Time Travel kan juga tahu, mulai dari meteor jatuh di Cirebon kemarin, kabar langit itu berlanjut tentang fenomena bulan kembar, sebuah asteroid yang menjadi bulan mini itu karena orbitnya yang unik gitu, dan kemudian dikabarkan oleh berbagai media, surat kabar dan berita-berita itu akan menemani bumi sampai dengan tahun 2083. Lama juga ya bulan punya saudara kembarnya untuk menemani kita bisa melihat ke langit di malam hari. Dan gak cuma itu, juga ada sebentar lagi nih di bulan Oktober akan ada fenomena perlintasan 3 komet yang ada di langit. Nah, yang akan bersiap-siap mendekati kita di bulan Oktober nanti. Nah, dari ketiganya ini semua punya keunikan masing-masing gitu ya. Ada satu dibilangnya namanya tuh kalau nggak salah 3I Atlas. I3 Atlas atau 3I Atlas gitu, kurang lebih begitu. Nah, ini merupakan komet raksasa gitu, yang merupakan objek antar bintang yang konon udah menjelajahi miliaran tahun antar bintang gitu di luar angkasa. Dan ini merupakan objek dari luar galaksi kita. Nah, ini kedatangan ketiga kalinya selain si 3I Atlas. Sebelumnya mungkin Sobat Time Travel udah pernah mendengar namanya kayak komet Oumuamua, kayak gitu ya gini. Nah, dikabarkan komet ini malah banyak anomalinya. Kalau komet itu punya ekor di belakang yang membelakangi matahari. Jadi kalau mataharinya ada di sini, ini kometnya. Nah,
ekornya pasti ada di belakangnya, karena ini kayak hembusan dari hempasan matahari, makanya ekornya ada di belakang si komet itu. Nah, si I3 Atlas ini agak berbeda nih. Nah, dia malah menantang, apa istilahnya, menantang hempasannya matahari. Komet itu punya ekornya malah ke depan, kadang kayak seperti memberikan desakan ke mataharinya, malah lebih aneh gitu ya kan. Bahkan jadi banyak spekulasi yang muncul kalau misalnya komet ini adalah mothership-nya alien gitu. Wah, seru juga ya gitu. Nah, ada dua lagi yang lain, yaitu komet Swan dan komet Lehmann di belakangnya. Nah, entah di mana ya, tapi salah satunya ini merupakan peristiwa yang 1350 tahun sekali terjadi. Jadi ini memang sangat langka yang akan ada di di layar langit kita di malam hari gitu, yang bisa kita saksikan. Nah, kalau orang-orang zaman dulu, apalagi dalam tradisi Jawa, setiap benda langit yang datang mengunjungi atau melintas di bumi itu akan membawa dampak yang sangat besar kepada bumi gitu. Kelihatan kan, kebayang gitu ya, bulan Oktober ini perlintasan di langit kita itu sangat sibuk gitu ya, lalu lintas langitnya lagi sibuk banget gitu ya kan. Nah, dari sudut pandang spiritual kan banyak yang percaya bahwa setiap benda langit itu membawa energi tersendiri, termasuk kemungkinan perubahan besar di bumi itu. Apalagi dalam tradisi Jawa, kedatangan komet itu membawa pertanda, tergantung dari mana arah kedatangannya gitu. Nah, jadi baik atau buruk nih kedatangan ketiga komet ini gitu. Nah, saya kan nggak tahu ya. Menariknya nih, kan Alif juga sempat cerita ya di beberapa episode yang lalu gitu ya, bahwa pernah melihat penampakan makhluk seperti manusia yang berada di batu luar angkasa di sekeliling bumi ini. Tapi nah, mungkin bukan manusia seperti kita gitu, tapi seolah-olah itu kan kayak ada jejak kesadaran lain yang ada di luar angkasa sana gitu. Kan kayaknya memang nggak mungkin aja ya semesta sebesar dan seluas ini cuma dihuni atau didiami oleh manusia yang ada di bumi doang gitu kan. Kayak nggak mungkin. Ini akan jadi cerita yang menarik karena Alif kayaknya punya cerita yang menarik soal kehidupan yang ada di luar angkasa gitu. Tapi mungkin pertanyaan besarnya juga adalah gini, kalau memang ada makhluk di luar sana, kenapa mereka nggak kelihatan ya gitu? Atau mereka sebenarnya memang sudah ada di sini dan kita aja yang belum sadar gitu. Nah, itu yang akan kita tanyakan langsung nanti ke Alif di episode berikutnya. Nah, semalam juga tuh kita sempat berkabar juga dari Tegal. Nah, kalian masih ingat kan Mas Amin yang ada di Tegal, yang gambarnya yang dari dimensi lain yang selalu kita tunggu-tunggu gitu ya. Nah, Mas Amin itu bilang begini, di tengah kekacauan yang ada di sekeliling kita, dibilangnya ada kabut gelap apa segala macam yang menyelubungi seluruh muka bumi gitu. Mas Amin bilang, tapi juga ada banyak pertemuan-pertemuan besar yang sedang terjadi di tempat-tempat tinggi dan tempat sakral di seluruh Nusantara. Nah, beliau bilang itu ada penandanya berupa cahaya-cahaya terang itu. Seolah-olah tuh ada konsolidasi energi yang sangat besar gitu, besar-besaran yang sedang berlangsung gitu. Tapi memang nggak ada cerita penelusurannya dari sana gitu. Ini kayak cuman semacam pemetaan aja gitu tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Nah, kangen juga sih Mas Amin cerita apa yang Mas Amin lihat di dimensi spirit gitu ya, apalagi di masa sekarang atau juga mungkin di peradaban lain atau yang mana gitu. Nah, jadi fenomena-fenomena ini, badai, terus kemudian hujan, puting beliung, komet, pertemuan gaib. Nah, ini kayak
pastinya kan akan meningkat eskalasinya ya, gejolak eskalasinya itu akan meningkat gitu. Nah ini mau sampai kapan sih sebenarnya? Pastinya ada cerita-cerita yang nggak tahu deh, apa ini cerita-cerita ini cuman kebetulan saja atau sinyal bahwa dunia memang sudah diambang kehancuran dan sedang sedang bersiap menuju era kesadaran baru ya, kesadaran alam yang baru. Nah, kita akan bahas lebih mendalam lagi di episode berikutnya tentunya, bareng dengan Alif dan juga bareng Sobat Time Travel semua yang selalu setia mengikuti perjalanan misteri kita semua. Nah, jadi kalau kalian Sobat Time Travel punya pengalaman aneh, penglihatan spiritual atau teori yang sebenarnya bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, jadi silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kisah kalian juga bisa jadi membuka kunci-kunci misteri berikutnya dari perjalanan kita. Oke, Sobat Time Travel, ini jadi kayak semacam highlight ya, rangkuman dari apa yang terjadi di sekitar kita gitu selama beberapa hari belakangan ini gitu. Jadi kita nggak tahu lagi nih hal-hal halus apa yang bisa mempengaruhi ke dalam kehidupan kita gitu. Nah, selama ini yang paling tidak kami rasakan di sekeliling kita itu semacam yang tadi aku udah ceritakan. Nah, mungkin akan lebih diperdalam lagi dengan Alif, dengan kehadiran Alif gitu. Aku Sobat Time Travel, tetap waspada, tetap berpikir terbuka karena ruang dan waktu tidak selalu berjalan linear gitu, dan mungkin saja kita sedang hidup di persimpangan antara alam nyata dan alam gaib. Tetap alim dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.